Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazma Evano dengan NPM 22156138 dari kelas PSDB. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konversi mata kuliah semantik web yang berkaitan dengan atau yang berkorelasi dengan MSIB yang telah saya lakukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kegiatan yang saya lakukan. Jadi, untuk kegiatan selama saya studi independen di EduCourse, itu ada beberapa program atau metode pembelajaran yang dilakukan, yaitu ada pembelajaran individu secara asinkronus dan sinkronus, kemudian mengerjakan kuis dan tugas, ada juga diskusi dan presentasi dengan grup atau kelompok, kemudian mengerjakan project-based learning, dan ada final project juga. Nah, ini untuk jadwalnya. Jadi di hari Senin ada live lecture, case study, dan ada FGD. Live lecture ini adalah penjelasan atau Zoom dengan pemateri atau mentor terkait dengan materi yang akan dipelajari selama seminggu ke depan. Kemudian ada case study ini secara asinkronus atau bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan dilanjutkan dengan FGD. FGD ini dilakukan bersama dengan kelompok secara online. Jadi semua pembelajaran yang saya lakukan itu selama seminggu adalah secara online atau daring. Untuk sinkronusnya itu menggunakan platform Zoom. Selanjutnya pada hari Selasa dan Rabu itu adalah dengan self learning atau belajar mandiri dengan materi-materi yang bisa dilihat di website studi independen. Kemudian mengerjakan kuis dan segmen atau tugas yang dilakukan secara mandiri juga. Selanjutnya yaitu ada FGD. FGD ini juga dilakukan dengan kelompok. Nah, selanjutnya pada hari Kamis ada expert talk. Di sini ada sesi semacam peningkatan self development dengan diisi oleh mentor-mentor yang telah ahli. Dilanjutkan dengan live group discussion atau Zoom atau Google Meet dengan kelompok. Selanjutnya pada hari Jumat ada live project and group presentation. Jadi di hari Jumat ini diisi dengan presentasi project yang telah dilakukan, baik itu progres maupun hal lainnya dengan mentor-mentor. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan progres dari proyeknya dan nanti akan dinilai atau diberikan masukan oleh mentor-mentor. Selanjutnya dilanjutkan dengan weekly evaluation. Ini biasanya dilakukan dengan mentor masing-masing. Seperti itu. Nah, itu untuk kegiatan yang saya lakukan selama MSIB di EduCourse. Kemudian saya akan menjelaskan terkait proyek atau proyek akhir yang saya buat. Di sini saya membuat sebuah platform yang bernama yaitu Questify. Jadi Questify ini, bentar saya perlihatkan bagian landing page-nya terlebih dahulu. Nah, jadi saya membuat website Questify, yaitu sebuah platform pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak usia 7-13 tahun. Tujuannya itu untuk mengasah pemikiran cepat melalui misi dan kuis yang berbasisnya itu tantangan. Nah, fitur-fiturnya itu menyesuaikan dengan tingkat kesulitan sesuai dengan usia dan kemampuan anak-anak. Nah, Questify ini menawarkan pengalaman belajar yang menyenangkan, adaptif, dan penuh dengan permainan atau gamified. Oke, di sini ada bagian features. Ada fitur-fitur yang terdapat dalam Questify, kemudian ada about, ada course, ada FAQ, kemudian ada kontaknya. Nah, untuk login bisa menggunakan menu masuk di sini. Kalau pengguna belum memiliki akun, maka dia bisa login menggunakan Google maupun ke bagian register. Karena saya sudah memiliki akun, maka saya tinggal memasukkan username dan password. Kemudian login. Nah, nanti pengguna akan diarahkan ke bagian dashboard dari Questify. Saya di sini login menggunakan sebagai pengguna atau tampilan di pengguna, bukan sebagai admin. Jadi di sini sudah diatur, baru dibuat semua kelasnya ini masih kosong. Kemudian langganannya ini sudah di-set, saya sudah bergabung. Nah, untuk di bagian home ini ada beberapa tampilan. Di sini ada kata selamat datang, kemudian ada skornya, dan di sini ada aktivitas kelasnya, kemudian ada statistiknya juga. Statistik ini terhubung dengan hasil nilai nanti. Nah, pencapaian ini biasanya diisi dengan badge atau pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh pengguna. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan
korelasinya dengan semantic web. Jadi yang saya ketahui yaitu semantic web ini mempelajari tentang website yang dibuat lebih dari website sederhana. Jadi ada tambahan-tambahan yang lebih advance seperti itu. Nah, karena sepengetahuan saya hanya seperti itu, maka di sini saya akan menjelaskan semantic web dalam website yang saya buat. Nah, bagian semantic web itu saya tambahkan pada bagian korelasi antara hasil nilai dengan bagian dashboard halaman depan. Jadi ketika hasil nilai dari pengguna ini benarnya mencapai 100, maka ketika kita lihat di bagian home, skornya juga akan menjadi 100. Kemudian nanti akan terhubung juga ke bagian pencapaian. Ketika pengguna mendapatkan nilai 100, maka dia akan mendapatkan lencana, yaitu ahli, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa modul. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kelas-kelasnya. Jadi di Questify itu ada 3 kelas, ada basic, ada intermediate, dan ada advanced. Nah, pengguna ini bisa memilih tingkatan yang disesuaikan dengan usia anak maupun kemampuan anak. Jadi kalau misalnya masih usia 7 tahun atau masih baru belajar, bisa memilih kelas basic. Kemudian kalau sudah cukup memahami, bisa memilih kelas intermediate ataupun advance. Nah, contohnya ada di kelas basic ini. Kelas basic ini dibagi lagi menjadi beberapa kelas. Nah, ada kelas basic 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap perubahan angka atau peningkatan angka dari kelasnya, maka tingkat kesulitan soal yang diberikan juga akan berbeda. Di bagian setiap kelas itu memiliki jumlah soal yaitu 10 dan waktunya itu 10 menit. Nah, bisa 10 menit, bisa kurang karena untuk menyesuaikan kecepatan berpikir anak. Contohnya di sini saya memperlihatkan desainnya terlebih dahulu dari halaman soal. Halaman soal ini diisi dengan soal, kemudian ada beberapa pilihan jawaban, dan di sini ada timer. Nah, timer ini yang digunakan atau bagian semantic web atau advance dari website yang saya buat. Karena ketika timernya habis, maka otomatis dia akan langsung membuat jawaban itu tersebut salah. Ketika pengguna berhasil menjawab semua soal, maka akan muncul lencana skor kamu 100. Ketika pengguna mendapatkan skor ini, maka nanti akan terhubung ke halaman depan ini. Akan langsung tertulis 100 seperti itu. Selanjutnya yaitu advance lagi atau bagian semantic web lagi itu di bagian lencana ini. Kalau dia sudah mendapatkan nilai 100, 200 atau lebih, nanti akan terdapat perubahan di sini, ada ahli, ada keren, ada berbagai lencana lainnya yang bisa meningkatkan semangat anak-anak. Oke, seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.